Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rian dengan NIM 231011221034 dari kelompok 1 kelas A2. Itu akan membahas materi tentang kekuasaan sebagai konsep politik. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yang dijelaskan oleh saya sendiri. Materi yang pertama yakni definisi dan konsep dasar ilmu politik yang berbasis kekuasaan. Politik merupakan sebuah kata yang sudah tak asing di telinga kita. Karena pada hakikatnya, politik merupakan fenomena terkait manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Kekuasaan merupakan suatu konsep yang paling mendasar dan kaya dalam ilmu politik. Selain itu, politik merupakan aspek yang relatif penting. Pada dasarnya, kekuasaan biasanya digunakan sebagai salah satu konsep dalam istilah yang dikenal dengan kekuasaan politik. Menurut Roger Scruton, diartikan sebagai pelaksanaan politik seluruhnya seolah tidak ada faktor yang terkait selain faktor kekuasaan, sehingga kelompok-kelompok tanpa kekuasaan tidak dipertimbangkan, dan mereka yang memiliki kekuasaan dipertimbangkan hanya pada batas kekuasaan yang mereka miliki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Lina dengan NIM 232111123200004. Di sini saya membahas tentang materi kedua, yaitu definisi dan sikap dasar politik yang berbasis negara. Pertama itu pengertian negara. Di sini saya mencatat yaitu negara adalah suatu organisasi, suatu wilayah mempunyai kekuatan yang sangat kuat dan sangat dihormati oleh masyarakatnya. Sarjana-sarjana menekankan bahwa negara sebagai inti dari politik yang memusatkan ke lembaga-lembaga serta bentuk formulir definisi-definisinya. Ada beberapa definisi yang bersifat tradisional dan agak sempit ruang pemikirannya atau ruang lingkup. Biasanya pendekatan ini itu bisa dinamakan pendekatan institusional atau juga institutional approach. Yang kedua itu ada beberapa definisi yang dikutip dari Roger S. Soltow dalam Introduksi Politik. Seperti kata beliau ini, politik itu mempelajari tentang negara, tujuan-tujuan negara atau lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan ini. Beberapa hubungan antar negara dengan warga negaranya dan juga dengan negara-negara lain. Dan yang terakhir itu ada juga saya kutip dari J. Barnes dalam Ilmu Politika, yaitu bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan, merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Ilmu politik yang mempelajari tentang negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya. Dan juga menurut saya pribadi, ilmu politik yang di bawah naungan negara itu selalu berkutat dengan hukum, norma-norma agama, dan akan selalu selalu terikat dengan hukum agama, hukum masyarakat yang ada di suatu wilayah tersebut. Dan demikian penjelasan singkat dari saya, Dina Erlina, dan saya akan teruskan ke pembahasan saya. Thank you so much. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nama Filosofa dengan NIM 23101122200045. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan konsep dasar ilmu politik tentang pengambilan keputusan. Keputusan atau decision adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan, decision making, menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Dan sebagai konsep pokok dari politik, menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif yang mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat mengelola, menyangkut kebijakan-kebijakan untuk mencapai suatu tujuan. Setiap proses membentuk kebijakan umum atau kebijakan pemerintahan adalah hasil dari suatu proses pengambilan keputusan, yaitu
memilih antara beberapa alternatif yang akhirnya ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah. Misalnya, jika Indonesia memutuskan untuk memberi prioritas kepada pengembangan pertanian, maka ini merupakan suatu keputusan yang diambil mempelajari beberapa alternatif lain, misalnya memprioritaskan pendidikan atau memprioritaskan industri.